Halo pejuang sekolah kedinasan dan CPNS tahun 2022, berjumpa kembali di channel Tutor Kedinasan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal tes intelijensi umum, khususnya adalah pembahasan soal kuis Instagram yang telah dilaksanakan di Instagram Jadi ASN Kedinasan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. Jadi untuk teman-teman yang masih bisa berkesempatan mengerjakan soal kuis SKD, tes intelijensi umum, silakan kunjungi Instagram dari Jadi ASN Kedinasan, dan di Instastory-nya ada kuis yang berjumlah 5 soal tes intelijensi umum yang dapat teman-teman kerjakan. Jadi jika masih ada Instastory-nya, silakan bisa dijawab teman-teman di rumah ya. Untuk itu sebelum kita ke pembahasan, ada baiknya teman-teman di rumah silakan di subscribe dulu, di like dan ditekan lonceng notifikasi dari channel YouTube Tutor Kedinasan agar teman-teman di rumah dapat mendapatkan notifikasi saat tim Tutor Kedinasan mengupload video-video pembelajaran dan pembahasan soal-soal seleksi kemampuan dasar sekolah kedinasan dan CPNS tahun 2022. Jadi silakan ditekan notifikasinya, loncengnya ya, agar teman-teman dapat menerima pemberitahuan jika kami mengupload video-video terbaru. Baiklah, engkau satu lama-lama lagi ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya ya. Yang pertama adalah soal kuis tes intelijensi umum nomor 1. Nah, pada kuis pertama ini ya, ini adalah materi mungkin teman-teman di rumah sudah tidak asing lagi ya, karena sudah sangat terbiasa, sudah sangat sering menemukan soal TIU tipe ini ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini tipe materi apa? Ya benar ya, ini adalah materi tentang deret angka. Materi ini memang materi yang paling sering atau tes yang paling sering keluar ya, soal yang paling sering keluar di seleksi kemampuan dasar baik sekolah kedinasan maupun CPNS ya. Jadi sekali lagi kakak ingatkan jangan lupa dipelajari soal tipe ini ya. Sebelum kita ke pembahasan, pada kali ini kakak akan sedikit memberikan hasil dari voting atau hasil dari jawaban yang telah dikumpulkan ya di Instastory Jadi ASN Kedinasan. Untuk soal yang nomor 1 ini ya, ternyata dari hasil yang telah dibuat kuis ya, ada sekitar 316 orang yang menjawab jawaban pilihan yang benar ya, pilihan benar. Namun ada sekitar 114 orang yang menjawab salah. Jadi bisa kita simpulkan sudah banyak teman-teman yang sudah memahami, yang sudah dapat menjawab dengan benar, dan masih ada teman-teman yang belum paham atau tidak mendapatkan jawabannya. Jadi semoga dengan pembahasan yang akan kakak sampaikan setelah ini dapat memberikan petunjuk ya, dapat memberikan pencerahan agar dapat mengerjakan soal deret angka ini ya. Jadi mohon disimak penjelasannya agar teman-teman dapat memahami soal tipe ini ya. Baiklah, untuk pembahasan nomor 1 ini di sini pada soal kita lihat ya, ada angka 5, 8, 11 titik sama 125, 128, 131, 145 sama 1725. Oke, ini ya. Nah, jadi untuk pembahasannya itu kita lihat ya, perhatikan pola antara angka 5, 8 dan 11 ya. 5, 8 dan 11. Masing-masing itu ternyata ditambah 3 ya, dimana 5 ini ditambah 3. Kemudian juga 8 ke 11 ini juga ditambah 3 nih, ditambah 3 ya. Nah setelah itu kita
lihat dulu ya untuk pola di mana ada 125, 128. Nah, ini sudah dapat kita ketahui juga ditambah 3 ya. Jadi kita kesampingkan dulu untuk pertanyaannya ini ya. Jadi kita fokus ke yang sampingnya dulu. Setelah itu 128 ke 131 juga ditambah 3 bukan ya? Ditambah 3 nih. Nah, hampir kelihatan ya polanya, hampir dapat polanya. Baru kita fokus ke 131 dan 145 ini. Ternyata ditambah 14 ya. Tambah 14. 145 ke 725 didapati dari 145 dikali 5 nih. Dikali 5. Oke, jadi 145 dikali 5 itu hasilnya 725. Nah, sekarang kita sudah dapat nih polanya. Sudah dapat ya. Dimana ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Ini ditambah 14 ya. Otomatis di sini juga dijumlahkan dengan 14 nih. 11 ditambah 14 ya, ditambah 14. 11 ditambah 14 hasilnya adalah 25. 25. Oke, 25. Jadi sudah didapatkan teman-teman, jawabannya adalah 25 ya. Jadi jawabannya C, 25. Nah, jadi ya untuk polanya itu yang benarnya itu adalah plus 3 plus 3 plus 14 ya. Dan kali 5. Terus ada kembali lagi ke awal plus 3 plus 3 plus 14 dan kali 5. Oke, ini karena ini juga ada 25 dikali 5 itu hasilnya 125 ya. Jadi hasilnya adalah 125. Jadi fix jawabannya C. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Oke guys, kita lanjut untuk pembahasan nomor soal kuis nomor 2 ya. Untuk soal kuis nomor 2 adalah materi bahasa Indonesia ya. Nah, sebenarnya untuk bahasa Indonesia ini masuk ke tes wawasan kebangsaan ya, mulai tahun 2019-2020 ya. Namun mungkin ini ada kesalahan di admin Instagram Jadi SN ya. Kakak juga kurang paham karena bukan kakak yang ngepost di Instagramnya. Jadi ya coba kita bahas aja ya, karena ini sudah masuk ke ranah tes intelijensi umum juga sebenarnya ya. Jadi nggak masalah kita coba bahas. Tapi untuk sebenarnya tes intelijensi umum untuk bahasa Indonesia ini masuk ke tes wawasan kebangsaan ya untuk materi bahasa Indonesia ya. Baiklah, langsung saja ya kita bahas. Di sini ada materi yang berhubungan dengan penulisan ya, penulisan nomor. Soal tipe ini memang cukup sering masuk di ujian SKD ya, terutama untuk SKD Sekolah Kedinasan dan CPNS. Ini sangat sering ya, bahkan setiap tahun itu pasti keluar untuk topik penulisan ini ya. Itu bisa dari penulisan kerangka suratnya, isi surat, alamat surat, dan ini kita lihat pada soal ini memang ada di mana ini ada penulisan nomor surat ya yang benar ya. Ini juga masuk ke dalam soal SKD Sekolah Kedinasan ya. Nah, ternyata dalam penulisan nomor surat itu ada ketentuannya, teman-teman ya, ada ketentuannya. Ketentuannya ini adalah mencangkup untuk nomor resmi, jenis surat, itu ada nama instansi. Nah, itu juga masuk ke dalam ketentuan. Jadi tidak sembarangan menulis ya untuk nomor surat ini ya. Jadi dapat kita lihat ya, penulisan nomor surat itu ada ketentuannya. Yang pertama adalah mencantumkan nomor resmi surat berdasarkan urutan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Jadi misalnya perusahaan itu ya, setiap instansi itu mengeluarkan surat dari nomor 1 sampai surat selanjutnya. Jadi ada surat nomor 2, surat nomor 3 dan seterusnya. Jadi pada soal ini mungkin ini tidak perlu kita cek lagi karena A sampai E itu sama ya. Soalnya itu nomor 32 ya. Jadi urutan surat yang ke-32 ya. Jadi sudah paham nih.
Nah, untuk yang kedua itu ketentuannya itu ada nama instansi ya. Ada nama instansi. Oke, untuk nama instansi di sini ada misalnya ada Kementerian Hukum dan HAM ya. Ada Kementerian Keuangan atau ini ada di sini A sampai E-nya sama, itu adalah Kanwil atau yang biasa atau yang bisa disingkat dengan Kanwil atau kepanjangannya kantor wilayah ya. Jadi ini sama, tidak perlu kita cek lagi karena otomatis sama ya. Untuk yang ketiga itu ada nama bagian struktur kepengurusan dalam instansi terkait ya. Jadi yang ketiga ini ada nama bagian strukturnya. Itu misalnya ada dalam TU ya atau apa bidang dalam administrasinya, itu juga ditulis dalam surat nomor surat ya. Nah, untuk selanjutnya adalah nomor 4 jenis surat ya. Jenis surat atau ini misalnya meliputi surat keputusan atau surat perjanjian atau surat permohonan atau surat undangan dan sebagainya. Ini banyak ya. Jadi itu ditulis ya. Tujuan suratnya itu untuk apa ya, isinya itu apa, atau surat keputusan atau perjanjian atau permohonan. Itu banyak sekali ya jenisnya ya. Jadi ditulis dalam nomor suratnya. Selanjutnya adalah nomor ketetapan yang disesuaikan dengan ketentuan setiap instansi ya, setiap instansi. Jadi itu ada nomor ketetapannya ya. Jadi di sini ditulis di nomor suratnya. Itu ada nomor KP 02.03. Nah, itu ditulis ya. Dan garing IX. Nah, itu adalah nomornya ya. Garing IX ini tidak perlu kita cek karena sama semua ya. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah tahun surat tersebut dikeluarkan. Ditulis lengkap. Nah, ini ada kata kunci ya. Dapat kita lihat ditulis lengkap ya, nomor tahunnya ditulis lengkap. Di sini sebenarnya kita langsung dapat sih jawabannya tanpa kita cek secara jelas lagi. Kita sudah dapat jawabannya, itu sebenarnya adalah jawabannya yang C ya, dimana harus ditulis lengkap. Sedangkan di yang A, B, D, dan E itu semuanya salah ya. Itu karena disingkat 19 ya. Harusnya 2019. Jadi otomatis jawabannya C ya. Sudah paham ya teman-teman? Jangan lupa dicatat ya karena ini cukup penting. Baiklah, kita akan ke soal nomor 3 ya, kuis nomor 3. Nah, ini adalah soal nomor 3 ya, soal kuis nomor 3, yaitu adalah materi silogisme. Ya, tes intelijensi umum untuk topik silogisme. Nah, ini adalah wajib dipelajari karena soal silogisme ini memang hampir setiap tahun dan memang selalu keluar ya di soal SKD. Bahkan 2 tahun kebelakangan ini soal silogisme ini bisa keluar 3-4 soal bisa keluar dalam tes intelijensi umumnya ya. Jadi ini cukup sangat berpengaruh ya, karena bisa mendapatkan poin 15 jika kalian benar semua. Bahkan ada yang melapor bahwa mendapatkan soal silogisme ini sampai 5 soal. Jadi ini cukup penting ya untuk sebagai bahan pertimbangan jika kalian harus menguasai topik silogisme ini. Nah, pada soal kita lihat ya, ada kata-kata semua orang berdiri ketika tamu terhormat memasuki ruangan. Sedangkan di kalimat selanjutnya ada Bapak Wali Kota memasuki ruangan. Ini adalah soal tipe yang sangat mudah ya sebenarnya, ya, bukan hot ya. Jika kita menggunakan rumus premis ya, untuk premis pertama ini kita langsung dapat mengetahui bahwa semua orang berdiri ketika tamu terhormat memasuki ruangan. Premis kedua adalah Bapak Wali Kota memasuki ruangan ya. Nah, jadi kesimpulannya yang dapat kita tarik dari soal ini adalah saat wali kota itu masuk ke ruangan ya, tidak ada orang yang tidak berdiri ya, tidak ada. Jadi kata lainnya itu semua orang yang dalam ruangan tersebut berdiri ya, berdiri saat wali kota memasuki ruangan. Nah, jadi kesimpulan yang tepat pada option A sampai E itu dapat kita temui di pilihan jawaban yang B ya. Ya, pilihan jawaban yang B. Di mana tidak ada orang yang tidak berdiri ketika Bapak Wali Kota memasuki ruangan.
kata lainnya itu, kalimat lainnya itu bisa kita artikan bahwa semua orang yang dalam ruangan tersebut berdiri ya. Dalam ruangan tersebut berdiri saat Bapak Wali Kota memasuki ruangan. Nah, jadi jawaban yang tepat B ya. Nah, oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 4, soal kuis nomor 4 ya. Nah, ini adalah topik tes intelijensi umum, topik analogi ya. Analogi juga memang soal yang paling sering dan wajib kalian pelajari karena pasti keluar ya dalam CAT, seleksi kemampuan dasar baik sekolah kedinasan maupun CPNS. Jadi ini wajib, sewajib-wajibnya kalian pelajari karena pasti keluar ya. Nah, pada soal nomor 4 itu ada kata diseminasi titik 2 hasil penelitian sama dengan titik 3 titik 2 program. Nah, jadi ada kata diseminasi. Diseminasi ini apa? Kalian harus tahu dulu arti dari diseminasi ini. Nah, diseminasi ini adalah suatu sejenis kegiatan ya yang biasanya dilakukan oleh suatu kelompok atau individu ya untuk mempublikasikan hasil penelitian. Nah, jadi diseminasi ini dilakukan untuk mempublikasikan hasil penelitian. Begitu analoginya ya. Sekali lagi kakak ulang, diseminasi ini dilakukan untuk mempublikasikan hasil penelitian. Nah, sedangkan titik-titik-titik dilakukan untuk mempublikasikan program. Nah, bisa jadi kita cari ya di pilihan A sampai E ini kita cari itu ada kata yang tepat itu adalah sosialisasi ya. Dimana sosialisasi ini dilakukan untuk mempublikasikan program. Sedangkan di hasil kuis yang telah di admin jadi Instagram jadi SN lakukan kemarin, ternyata banyak sekali yang salah jawab ya. Dimana banyak yang menjawab itu proyeksi. Kakak juga kurang paham kenapa kalian bisa menjawab proyeksi, tapi dari hasil analogi yang tepat ya, yang bakunya itu adalah sosialisasi, karena diseminasi ini kembali lagi dilakukan untuk mempublikasikan hasil penelitian, sedangkan sosialisasi juga dilakukan untuk mempublikasikan atau memberitahukan program yang akan kita lakukan kepada publik. Itu begitu analoginya ya. Jadi kita itu menggunakan sosialisasi untuk mempublikasikan alias memberitahu kepada publik, menerbitkan ya kepada publik mengenai program yang akan kita buat. Begitu teman-teman ya, semoga paham. Tidak ada lagi yang menjawab salah karena di kuis itu banyak yang salah jawab ya. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 5, kuis nomor 5. Nah, ini adalah soal nomor 5 ya, soal kuis terakhir di mana topik tes intelijensi umum ini adalah topik dari penalaran analitis ya, penalaran analitis. Untuk tes penalaran analitis ini juga soal yang pasti keluar, bisa 2 sampai 3 soal keluarnya di tes SKD ya. Jadi juga wajib kalian pelajari soal tes penalaran analitis ini ya. Untuk tipe tes penalaran analitis ini banyak sekali jenis variasi soalnya ya. Bisa jadi urutan tempat duduk, urutan meja, atau urutan maju seseorang, itu bisa dijadikan soal di penalaran analitis ya. Tapi untuk yang dari kakak temui sih banyak yang bilang itu soal-soal penalaran analitis itu yang seringnya itu adalah duduk melingkar ya, atau duduk sejajar, atau urutan itu pasti sering keluar ya. Jadi urutan ini pasti sering keluar. Jadi kalian harus benar-benar melatih kemampuan analitis kalian agar bisa biasa mengerjakan soal-soal yang membutuhkan konsentrasi dan analisa yang cukup kuat ya. Nah, kembali ke soal. Di sini ada
kata di sini ada kalimat ya. Sebenarnya kalimat ini bisa kita pecah-pecah supaya lebih mudah mengerjakannya ya. Di kalimat pertama itu adalah Anto berlari lebih cepat daripada Indra ya. Langsung saja kita tuliskan rumusnya ya. Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Jadi ini ada Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Mohon dimaklumi ya tulisannya karena ini kakak masih belajar ya. Masih sangat sulit untuk mengontrol tulisannya. Di situ ada kemudian selanjutnya itu ada kata kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Langsung saja kita tulis kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Jadi begini ya lambangnya ya. Nah gitu ya. Atau kita tulis saja dulu keterangannya biar teman-teman nanti enggak kesusahan ya. Ini itu artinya lebih cepat. Sedangkan kalau ini itu lambat. Oke ya. Kemudian untuk yang ketiga itu ada Ivan berlari lebih lambat daripada Rino ya. Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Kita tuliskan rumusnya. Ivan berlari lebih lambat ya daripada Rino. Untuk yang selanjutnya ada Indra berlari lebih cepat daripada Rino. Langsung saja kita tulis Indra berlari lebih cepat daripada Rino. Nah, begini ya. Kemudian untuk berdasarkan kata-kata yang kita cari tadi, dapat kita ketahui nih jadi urutannya ya. Ternyata ya bahwa kakak itu berlari lebih lambat daripada Ivan. Ini ya. Kemudian Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Ini ya. Rino. Nah, kemudian Rino berlari karena di sini ada kata Indra berlari lebih cepat daripada Rino. Jadi otomatis Rino berlari lebih lambat daripada Indra ya. Paham ya? Oke, untuk selanjutnya jadi yang terakhir itu ada kata Indra Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Kita fokus pada kalimat pertama ini. Ini gimana lagi ya? Ya. Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Otomatis Indra lebih lambat daripada Anto ya. Nah, jadi begini urutannya teman-teman. Kakak lebih lambat daripada Ivan, Ivan lebih lambat daripada Rino, Rino lebih lambat daripada Indra, Indra lebih lambat daripada Anto ya. Jadi pertanyaan itu ada urutan yang benar dimulai dari urutan yang tercepat. Oke, jadi yang tercepat. Karena ini logonya lambat, jadi otomatis yang tercepat itu adalah Anto ya. Dapat kita pahami adalah Anto. Jadi yang pertama itu otomatis adalah Anto. Jadi jawaban C salah, D salah ya. D salah. Kemudian ada Indra. Anto, Indra, sedang yang B ini juga salah. Rino, yang ketiga ada Rino. Yang keempat ada Ivan. Oke, jadi yang keempat salah. Jadi jawaban tepat adalah A ya. Jawaban tepat adalah A. Oke teman-teman, kita sudah dapat jawabannya
Jadi ya urutan yang benar yang mulai dari tercepat itu ada Anto, Indra, Rino, Ivan, dan yang terakhir ada Kakak. Namun banyak teman-teman yang mengeluhkan jika kita saat CAT SKD sedang berlangsung, kita menggunakan rumus-rumus seperti ini cukup lama ya, menghabiskan waktu dan cukup menghambat perjalanan kita untuk mengerjakan soal-soal lain hanya dengan mengerjakan satu soal ini dengan waktu yang hampir lebih dari 2 menit jika kita menggunakan rumus-rumus seperti ini. Kalau kakak dulu ya mengerjakan soal SKD tipe ini tidak akan menggunakan metode seperti ini ya, karena kakak punya trik tersendiri untuk mengerjakan soal tipe penalaran analitis, apalagi berhubungan dengan urutan-urutan. Sebenarnya ada trik yang cukup gitu ya dalam mengerjakan soal ini tanpa mencoret-coret, cukup dengan menggunakan analisa saja dan menggunakan logika saja ya. Mungkin bisa kita coba pada soal ini ya, teman-teman silakan disimak ya caranya. Coba kakak hapus dulu. Oke, kita coba menggunakan trik ya yang lebih cepat dan lebih mudah menggunakan logika saja tanpa kita mencoret-coret ya. Kita langsung saja ke soal Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Karena di sini tanya urutan yang dimulai dari tercepat, otomatis Indra tidak mungkin duluan ya dari Anto. Jadi otomatis harus Anto dulu baru Indra ya, karena Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Kita cari di option, kita main seleksi. Anto dulu baru Indra benar, Anto dulu baru Indra benar, Anto dulu baru Indra benar, Anto dulu. Ya, kita dapat langsung menyeleksi mengeliminasi pilihan D ya, karena di sini ada Indra dulu baru Anto. Sedangkan pada soal itu adalah Anto berlari lebih cepat daripada Indra ya. Jadi otomatis harus Anto dulu baru Indra. Jadi pilihan jawaban D otomatis tereliminasi. Jadi masih tinggal 4 ya. Langsung ke fokus ke soal yang selanjutnya. Kata selanjutnya adalah Kakak berlari lebih cepat daripada Ivan. Jadi harus Ivan dulu baru kakak ya, karena kakak ini lambat ya daripada Ivan. Jadi Ivan lebih cepat daripada kakak. Jadi kita fokus adalah nama Ivan dulu ya, baru kakak. Ivan dulu baru kakak. Ivan dulu baru kakak. Oke. Pilihan ke B ya juga tereliminasi karena di sini kakak dulu baru Ivan. Sedangkan yang harusnya itu adalah Ivan dulu baru kakak ya. Ivan baru kakak. Oke, Ivan kakak. Nah, pilihan D juga tereliminasi ya, karena di sini kakak dulu baru Ivan, sedangkan kakak itu lambat ya daripada Ivan. Harusnya Ivan dulu. Oke, jadi tinggal jawaban antara A dan C. Mudah bukan, tanpa coret-coret ya. Baru fokus kedua kalimat saja sudah dapat petunjuk ya. Selanjutnya adalah yang kedua, ada Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Jadi kita fokus ya, harus Rino dulu baru Ivan. Rino dulu baru Ivan, jangan Ivan dulu baru Rino ya. Jadi harus nama Ivan dulu harus Rino dulu ya baru Ivan, karena Ivan ini lambat ya daripada Rino. Jadi kita harus cari nama Rino dulu. Oke, di sini Rino Ivan. Nah, langsung dapat jawabannya. Yang C salah karena di sini Ivan dulu baru Rino. Sedangkan di soal itu adalah Ivan lambat ya daripada Rino. Jadi Rino lebih cepat. Harusnya nama Rino dulu ya, baru Ivan. Sedangkan di sini Ivan dulu, yang C juga salah. Jadi langsung jawabannya terdapatkan A. Jadi kalau langsung teman-teman saat mengerjakan soal ini, langsung aja di logikanya langsung dipikir ya, tanpa menggunakan coret-coret ya. Pasti langsung tahu ya. Kalau main seleksi palingan kita tulis optionnya saja A, B, C, D, E. Jadi kita main coret-coret gini. Langsung dapat jawabannya A ya. Mudah kan? Teman-teman harus sering berlatih ya. Kalau sering berlatih pasti bisa dengan cepat ya mengerjakan soal tipe ini. Ini sangat mudah sebenarnya trik ini ya. Jadi selamat berlatih ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah saatnya kita berpisah ya, karena sudah selesai membahas prediksi soal SKD tes intelijensi umum, khususnya ada pembahasan soal kuis Instagram, Instastory jadi ASN kedinasan yang telah dipublikasikan tadi pagi ya. Jadi terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga soal-soal yang kakak bahas tadi ada 5 soal
dengan variasi soal dapat bermanfaat kepada teman-teman pejuang sekolah kedinasan dan CPNS tahun 2022 agar lulus tahun ini ya. Amin ya. Semoga kalian semua yang di rumah yang sudah menonton video ini dapat lulus tahun ini. Amin. Dapat menggunakan seragam ikatan dinas yang kalian impikan ya. Semoga terwujudkan. Amin. Semangat selalu ya. Tetap semangat dan jangan pernah lelah untuk belajar ya. Perbanyak doa dan juga jaga kesehatan teman-teman di rumah. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Kakak undur diri dulu ya untuk pembahasan soal SKD kuis Instagramnya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya di pembelajaran SKD selanjutnya. Tetap station di tutor channel YouTube Tutor Kedinasan dan Instagram Jadi ASN Kedinasan ya. Jangan kemana-mana ya, tetap dipantau terus. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa di subscribe channel ini ya teman-teman.